Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ajijah dengan NPM 3062056207, dan saya sendiri Misna dengan NPM 3062056052, dan Nur Hikmah dengan NPM 3062056189. Di sini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang perkembangan bahasa anak, mata kuliah kajian bahasa Indonesia SD 2, dosen pengampu Lili Agustina MPD. Berikut penyampaian materinya. Perkembangan merupakan suatu perubahan yang berlangsung seumur hidup. Dengan bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Bahasa merupakan alat komunikasi bagi setiap orang, terutama pada anak-anak. Tahapan-tahapan perkembangan bahasa pada anak, yang pertama adalah perkembangan bahasa usia bayi. Secara umum, bayi mulai mengeluarkan ucapan pada saat usia 10-16 bulan. Walaupun pada kenyataannya ada juga yang memerlukan waktu lebih lama dari itu. Sebelum anak-anak mengucapkan kata-kata terlebih dahulu membuat ucapan, misalnya dengan mengucapkan ba, ma, atau pa. Kedua, ada perkembangan bahasa anak usia dini. Anak-anak mulai berbicara dengan urutan kata yang menunjukkan suatu pendalaman yang meningkat terhadap aturan yang kompleks tentang urutan kata-kata yang diucapkan. Pada usia ini, anak-anak juga sudah mulai mampu mengembangkan pengetahuan tentang makna dengan cepat. Ketiga, ada perkembangan bahasa usia sekolah. Pada tahap ini, penekanan perkembangan berubah dari bentuk bahasa ke isi dan penggunaan bahasa. Anak-anak telah mencapai tahapan kreatif dalam perkembangan bahasa. Yang keempat adalah perkembangan membaca dan menulis. Kegiatan membaca yang dilakukan secara alamiah dalam suatu kehidupan sosial memiliki efektif yang tinggi untuk meningkatkan kemampuan membaca pada anak. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak. Bahasa dan bicara merupakan bagian dari komunikasi yang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Dalam pelaksanaannya, anak terlebih dahulu mengembangkan aspek bahasanya, baru kemudian akan mulai menguasai bicara. Perkembangan bahasa merupakan salah satu indikator dalam perkembangan kognitif seorang anak. Hal ini berhubungan dengan keberhasilan ataupun keterlambatannya dalam berpikir dan berkomunikasi di lingkungannya. Secara umum, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa anak, yaitu yang pertama ada tingkat pendidikan orang tua. Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor dari kualitas pengasuhan anak. Penelitian oleh Nichhead menyimpulkan bahwa anak yang mendapatkan pengalaman perawatan dengan kualitas yang tinggi secara konsisten menunjukkan fungsi kognitif dan perkembangan bahasa yang lebih baik sepanjang 3 tahun pertama kehidupannya. Yang kedua ada kondisi ekonomi. Anak-anak yang berasal dari kelas ekonomi menengah dikatakan memiliki perkembangan bahasa yang lebih cepat dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga ekonomi rendah. Orang tua dari keluarga menengah ke atas diperkirakan memiliki taraf pendidikan yang cukup untuk dapat memfasilitasi perkembangan bahasa pada anak. Mereka dapat menyediakan berbagai alat bantu seperti buku dan alat tulis untuk pengembangan bahasa. Yang ketiga adalah hubungan keluarga. Hubungan ini dimaknai sebagai proses pengalaman berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan keluarga, terutama dengan orang tua yang mengajar, melatih, dan memberikan contoh bahasa dengan anak. Hubungan yang sehat antara orang tua dan anak memfasilitasi perkembangan bahasa anak, sedangkan hubungan yang tidak sehat mengakibatkan anak akan mengalami kesulitan atau kelambatan dalam perkembangan bahasa. Yang keempat ada kesehatan.
Anak yang sehat lebih cepat belajar berbicara ketimbang anak yang tidak sehat, karena motivasi lebih kuat untuk menjadikannya kelompok sosial dan komunikasi dengan anggota kelompok tersebut. Apabila pada usia 2 tahun pertama, anak mengalami sakit terus-menerus, maka anak tersebut cenderung mengalami kelambatan atau kesulitan pada pengembangan bahasanya. Yang kelima ada metode pelatihan anak. Anak-anak yang dilatih secara otorier yang menekankan bahwa anak harus dilihat dan didengar merupakan hambatan belajar, sedangkan pelatihan yang memberikan keluasan dan demokratis akan mendorong anak untuk belajar. Kesimpulan, perkembangan bahasa pada anak usia dini sangat penting karena dengan bahasa sebagai dasar kemampuan seorang anak akan dapat meningkatkan kemampuan-kemampuan yang lain. Kemampuan berbahasa anak tidak diperoleh secara tiba-tiba atau sekaligus, tetapi bertahap. Tahapan dalam perkembangan anak ada 4, yaitu tahap pralinguistik, tahap 1 kata, tahap 2 kata, tahap banyak kata. Seiring dengan perkembangan bahasa, berkembang pula penguasaan anak-anak atas sistem bahasa yang dipelajarinya. Sistem bahasa itu terdiri atas subsistem, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa, yaitu kognisi, pola komunikasi dalam keluarga, jumlah anak, posisi urutan kelahiran, dan kedewibahasaan.